اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ya sahormati akhina al-kiram Ustaz Muhammad Siddiq, yang saya hormati akhina al-kiram Syekh Ahmad Mubarak, wa akhina al-kiram Ustaz Abdul Rafiq, dan kepada seluruh ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kasih sayangnya kepada kita untuk bisa berzikir kepadanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena di antara tanda salah satu wujud cinta Allah kepada seorang hamba, maka Allah ingin agar hamba tersebut bisa mengingatnya. Maka kadar seseorang nanti di surga ketika hamba-hamba Allah telah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka ada perbedaan di antara penduduk surga mana yang lebih banyak mengingat Allah dan hamba-hambanya yang lebih sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hamba yang semasa di dunia ia banyak mengingat Allah, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di surga Allah Subhanahu wa taala selalu merindukan perjumpaan dengan hamba tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin selalu agar kita ini selalu mengingatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, saya akan membacakan kitab tentang hadis tentang keutamaan siwak, yang mana kebanyakan dari kita walaupun mengetahui hukum siwak, kebanyakan belum bisa mengamalkan. Jadi ini hadis tentang keutamaan menggunakan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi' fi fadilatis siwak. Pasal yang ke-17, yang ke-7 tentang membahas tentang keutamaan orang yang menggunakan siwak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat salat menggunakan siwak, khairun, yaitu lebih baik, min 70 rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 7 rakaat tanpa menggunakan siwak. Bedanya 70 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beda lagi nanti nilainya kalau kita berjamaah. Jika kita sebagai makmum tidak menggunakan siwak dan kita bermakmum kepada imam yang menggunakan siwak, bersyukur, karena apa-apa yang didapatkan oleh imam juga didapatkan oleh makmum. Lebih-lebih si imam menggunakan siwak, makmum juga menggunakan siwak, maka lebih banyak lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taharatu arba'un, bersuci itu ada 4, bersih-bersih itu ada 4. Yang pertama qasus syarib, memotong kumis.
merapikan kumis. Yang berkumis dirapikan, jangan dibiarkan nanti model ikan baung pula, tak bagus kan, tak terurus kan. Kalau mau pakai kumis ya dirapikan, kalau tak pakai kumis ya dicukur, jangan sampai tumbuh. Kemudian wahalakul anati, dan mencukur kemaluan. Jangan dibiar lebat, nanti jadi hutan rimba, bahaya itu. Banyak binatang berbahaya kalau udah lebat. Jadi sunnah kemaluan itu disunnah mencukur bulu kemaluan. Kalau mencukur itu sunnahnya hari-hari fadilah, seperti hari Jumat atau hari Rabu, bagus. Kalau Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau itu memotong rambut setiap hari Rabu. Jadi boleh kalau kita potong rambut, potong kuku, mencukur kemaluan hari-hari Rabu, boleh ikut Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun setiap melakukan sesuatu tidak mungkin kecuali datangnya dari baginda Rasul. Karena setiap apa-apa yang dia lakukan oleh sahabat itu dalam pandangan ulama ahlu sunnah wal jamaah itu semua hadis. Karena tidak mungkin para sahabat itu melakukan sesuatu kecuali mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki-laki cukur, kalau perempuan sunnahnya itu cabut. Kalau sakit sakit dicabutkan. Tujuannya apa? Karena nafsu perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Hikmah daripada dihancurkan, mencabut kemaluan itu untuk mengurangi syahwat. Makanya sebenarnya tidak ada wanita itu puas dengan laki-laki, tidak ada. Tidak ada istri itu puas dengan suaminya. Kita aja mau cari di luar terus, yang di rumah aja belum puas. Menurut kepuasan, mau cari lagi, ya tidak ada larangan. Terserah itu. Anak tak ngelarang, nyuruh nanti piring pecah. Atur-atur ya. Wa taqlimul adfari, dan memotong kuku. Potong kuku sunnah, jangan sampai kuku itu memanjang, merapikan. Wasiwaku, dan siwak. Nah, jadi 4 perkara ini kita lakukan: mencukur kumis, mencukur kemaluan, memotong kuku, dan menggunakan siwak. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasuku fa inna siwaka matharatun lil fami mardatun lirabbi. Bersiwaklah kalian, kata baginda Rasul, karena sungguhnya menggunakan siwak itu bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan bisa mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya siwak itu tidak memberatkan kepada umatku, maka aku wajibkan menggunakan siwak. Maka ana baca dalam kitab Mukhtarul Hadis, Fawaidul Mukhtarah, itu siwak bagi baginda Rasul itu hukumnya wajib bagi baginda Rasul. Maka di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala thalathatun alayya faridatun wa sunnatun lakum. Ada 3 perkara wajib bagi saya dan sunnah bagi kalian.
Al-witru, salat witir. Jadi bagi baginda Rasul salat witir itu wajib. Bagi baginda Rasul. Wasiwaku dan siwak. Wa qiyamul lail dan menghidupkan malam wajib. Para nabi, para rasul bangun malam itu hukumnya wajib dan sunnah bagi kita. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sittatun min sunanil mursalin. Ada 6 perkara daripada sunnah-sunnah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang al-haya'u, yang pertama adalah haya, malu. Malu ini sunnahnya perkara-perkara yang dimiliki oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Malu. Kalau tak tahu malu kan, man laisa lahul haya fahuwa dzubab. Orang yang tidak malu itu sama dengan lalat. Lalat tak pandai malu. Mau kepala mulut siapapun, badan dia pun ninggek dia. Lalat. Haya, malu, ya hakikat malu terutama adalah malu kepada Allah. Istahyu ilallah haqqul haya. Malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malu untuk melakukan maksiat kepada Allah, baik di saat kita dalam kondisi keramaian ataupun sendiri. Kalau keramaian orang ini bisa ninggalin maksiat karena malu, takut lihat orang. Tapi ketika sendiri tak ada orang, buka HP, macam-macam dibuka. Di rumah cukup dah maksiat, tak perlu keluar sekarang kan. Di rumah udah cukup maksiat. Mudah-mudahanlah selamat. Maka sebenarnya hakikat malu itu sangat dalam, dan ini dimiliki oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal hilmu, dan hilim. Tidak mudah marah, legowo. Itu sifat para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah dan hampir beliau tidak bisa menahan emosi, maka ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau kasar kepada mereka, maka mereka akan berpaling darimu. Maka baginda Rasul kan tidak pernah kasar kepada umat ketika beliau berdakwah, baik beliau ketika menghadapi kaum muslimin atau menghadapi orang kafir, beliau tidak pernah kasar. Wal hijamah, dan berbekam. Berbekam itu sunnah baginda Rasul. Berbekam yang baik itu Yaumul Bid, hari putih, hari pas terangnya bulan, tanggal 13, 14, 15. Itu hari baik untuk berbekam. Hari Senin bagus untuk bekam. Hari Selasa bagus, tapi ada yang mengatakan tidak bagus untuk hari Selasa. Yang paling bagus untuk berbekam itu hari Jumat, paling bagus. Dan jangan berbekam pada akhir bulan, tidak baik. Tidak baik. Bukan termasuk daripada sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Bekamnya bagus, tapi tidak akan menghasilkan, tidak akan bisa memuaskan hasil daripada bekam tersebut. Bekam yang macam-macam manfaatnya, bisa mengeluarkan darah kotor, bahkan bisa mengeluarkan sihir jika yang dibekam itu terkena sihir. Subhanallah, ini sunnah Rasulullah SAW. Ini termasuk daripada sunnahnya para utusan Allah. Wasiwaku, dan siwak. Jadi para utusan Allah itu menggunakan siwak. Watta'atturu, dan berwangi-wangian, menggunakan minyak wangi, sunnah. Orang menggunakan minyak wangi itu dekati oleh malaikat. Ya, baunya tak sedap pun malaikat tak mau, yang dekat lalat.
jin, hantu binaun itu yang disuka. Kalau bau udah tak sedap, tapi kalau bau udah wangi, malaikat dekat, manusia pun juga ada dekat. Nah, maka dalam satu riwayat dikatakan ketika orang itu menggunakan minyak wangi bisa menambah kecerdasan. Itu kalau kita menggunakan minyak wangi. Kemudian wa kathratul azwaj, dan banyak bini. Bagus. Ini sunnah para utusan. Tak ada nabi bini satu. Rasulullah berapa? 11. Imam Ali berapa? Sayyidina Ali berapa istrinya? 3. Sayyidina Ali itu istrinya 50. Sayyidina Husain 55. Sayyidina Hasan 250. Orang wali, kok ada wali bini satu jangan percaya. Batu bukan asli itu. Sama jangan ngomong kul sama. Jadi ada orang bilang, oh Mahdi itu orangnya alim, wali, aku bohong. Baru satu aku wali. Kok wali murid dah positif. Aku wali bini satu, bual, mana ada. Habib Umar berapa istri beliau? 4. Guru kita Habib Hedra berapa? 4. Habib Mahdi 1 yang ketahuan. Yang ketahuan. Usah rambut itu ribut entar ya. Nanti kedengaran bahaya. Terbang piring. Jadi para wali tidak ada yang 1 istrinya. Nabi-nabi pun tidak ada yang istrinya 1. Nabi Nuh 800 istrinya. Tergantung kita lah, ikut para utusan kan enggak. Kok 1 ya tidak bisa wali. Karena ya lebih ulama para wali memang sudah tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang hamba menjadi kekasihnya kecuali kesempurnaan sunnahnya sesuai dengan baginda Rasul. Rasul lebih dari 1 istrinya. Ini wali tidak sampai 4 istri, tidak bisa. Untuk wali kutub ya harus 4 lah. Kok wali kampung 1 lagi tak masuk. Insyaallah lah. Allah yang ngatur semuanya. Ada jalan. Amin. Sedap poligami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayyibu afwahakum bisiwak, wangikanlah mulut kalian dengan siwak. Jadi untuk mewangikan mulut itu juga bisa menggunakan siwak. Ya, lihatlah siwak tuh kalau dipakai terus sampai seminggu sebulan, nah belum kok gak daki di situ tuh. Tai ugi bekas gigi tak gosok gigi bersiwak dipakai terus sebulan tuh siwak. Aduh, potonglah, jangan asal pakai terus. Kalau memang tak dipotong, bersihkan pakai air bersih, pakai air hangat. Ini tak dicuci dipakai sampai setahun. Bukan wangi mulut, tambah parah deh. Wangikanlah mulut kalian dengan siwak, fa innahu tariqul Quran, karena sesungguhnya siwak itu adalah tata cara ibadah dalam pandangan Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat tu'am.
Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi orang yang menyelah-nyelai dari umatku dalam wudu. Menyelah-nyelai anggota wudu. Tidak hanya sebatas membasuh anggota wudu, tapi menyelah-nyelai. Menyelah-nyelai anggota wudu atau asomakin membasuh telinga, ini kan menyelah-nyelai. Tidak hanya sebatas membasuh. Membasuhan kaki kan juga sama, setiap jari-jari disunnahkan pakai jari kelingking kalau kaki, sunnah. Itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'am, dan ketika makan, setelah makan itu bersihkan. Bersihkan pakai alat lah yang sekiranya tidak membahayakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhallalu bil asi war rihan wal qasbi fa innahu yurithul aklati. Dan janganlah kalian menyelah-nyelai dengan menggunakan kayu yang wangi. Menyelah-nyelai gigi dengan kayu yang wangi. Apa kayu yang wangi? Gahru. Jadi itu terlepas dari sunnah, tidak sunnah. Ya, kalau bisa menggunakan pakai sapu lidi atau apa, kalau di supermarket apa? Itu terbuat dari apa bahan tuh? Bambu. Bambu ya. Wal qasbi, dan bambu. Dilarang menyelah-nyelai gigi menggunakan bambu. Dari bambu didik korek api, itu lebih baik, karena kalau pakai bambu itu apa, terlepas dari sunnah, dilarang oleh baginda Rasul. Fa innahu yurithul aklati, karena menyelah-nyelai gigi menggunakan kayu yang wangi atau bambu itu bisa menyebabkan sakit gigi. Tidak bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bighairi siwak. Salat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bisiwak hatta khasyitu ayyadrudna asnani. Tiada henti malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang siwak hingga aku khawatir gigi-gigiku copot. Jadi baginda sering siwak, baginda Rasul sering siwak. Aku khawatir gigi copot gara-gara menggunakan siwak. Jadi siwak itu disunnahkan setiap melakukan hal yang baik atau hal yang mubah, sholat wajib ataupun sholat sunnah, mau makan pakai siwak, mau tidur pakai siwak, mau sholat pakai siwak, mau wudu pakai siwak, mau jima pakai siwak. Tak sempat lah, tak yakin anak mau jima siwak dulu, tak ada, lupa, tak mungkin lah. Yang lain ya lah, tak yakin anak kalau kita bisa ngemakan. Tapi kalau mau pakai, masya Allah. Dan sebaik-baik menggunakan siwak itu, alat siwak itu kayu arok. Kayu arok. Sebaik-baiknya menggunakan siwak ya kayu arok. Ini kok di pasar tengah berapa sekarang nih? 10.000. Tidak mahal, pahalanya luar biasa. 10.000.
Kalau masalah penggunaan siwak kan dulu udah sering kali anak praktekkan. Jadi menggunakan siwak itu sunnah. Lebih sunnah lagi jangan sampai ukurannya kurang daripada 3 jari. Ente menggunakan segini, kadang orang pakai tasbih diikatkan di ujung tasbih itu, ya sunnah, tetap sunnah. Tapi lebih sunnah lagi jangan sampai kurang dari 3 jari. Jangan sampai kurang. Lebih dari 3 jari lebih baik. Kalau lebih dari 3 jari enak. Pegangnya begini, sunnahnya pegangnya begini. Cara pegang siwaknya begini. Menggunakan siwak sunnahnya lagi itu berbentuk 0 dari ke kanan 3 kali, kemudian ke lidah 2 kali, kemudian ke langit-langitan sekali. Sunnah menggunakan siwak. Yang kedua, angka 8. 3 kali, kemudian lidah 2 kali, kelangitan sekali. Ini sunnah, tata cara sunnah menggunakan siwak. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Aku diperintah untuk bersiwak hingga aku khawatir terhadap gigi-gigiku. Jadi saking seringnya bagi Rasul menggunakan siwak, beliau tuh sampai khawatir terhadap gigi beliau. Dan dalam hadis yang lain baginda Rasul juga bersabda, orang yang menggunakan siwak itu menyebabkan mati husnul khatimah. Maka sering-sering pakai siwak karena menyebabkan husnul khatimah. Dan juga dalam hadis yang lain baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, orang yang sering menggunakan siwak dia tidak bakalan mempunyai penyakit bongkok, tidak sering sakit pinggang. Kalau sampai tua umurnya tidak bakalan bongkok. Kalau tidak sampai tua, tidak sering sakit pinggang.